Hari ini coba kita bahas desain rumah yang berdiri di lahan yang nggak luas namun memiliki kesan homey dan estetik. Yang mana dengan keterbatasan lahan, rumah ini tetap terasa lega dan tata furniture yang simple dan aksesoris yang nggak terlalu rame justru mampu memanjakan mata di setiap sisinya. Tema desain rumah ini eclectic house ya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah beberapa macam tema yang kita satuin jadi satu tema. Jadi rumah ini ada unsur industrialnya, Japanese juga ada, etniknya juga masih melekat, dan juga kita tambahin sedikit tema minimalis kontemporer. Dan bagi yang berminat menggunakan jasa kita boleh order desain via Shopee. Linknya sudah ada di deskripsi, dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu melalui WA yang ada di deskripsi juga. Desain kali ini ada dua fungsi, bisa kita fungsikan untuk rumah pribadi, juga bisa difungsikan sebagai rumah singgah atau guest house. Karena ini adalah rumah kedua bagi owner dan gak usah berlama-lama, langsung aja coba kita bahas dari fasadnya. Konsep fasad rumah ini adalah minimalis industrial, yaitu konsep rumah simple yang lagi ngetren saat ini. Dari ujung depan kita sisakan space 50 cm dari jalan guna kita isi dengan pot permanen. Kali ini bertujuan agar tetap ada jarak dari rumah induk ke jalan meskipun hanya 50 cm. Dan di sini ada susunan roster yang berfungsi untuk menjaga privasi area dalam rumah karena rumah ini cukup dekat dengan jalan. Jadi jika ada tamu tetap nyaman meskipun ada orang lalu lalang di depan rumah ya. Dan untuk pintu gerbang kita pakai model khas rumah industrial, yaitu pagar tipe jaring. Untuk teras kita jadiin satu dengan atap motorpot. Kita gunakan rangka besi dan penutupnya kita pakai fiber agar terkesan lebih praktis dan terang. Dan kita bergeser ke atas. Di sini ada dinding lebar yang kita finishing dengan plaster tekstur, kemudian kita finishing dengan coating. Dan agar tidak terkesan polos, sedikit kita kasih hiasan berupa tali air. Dan rumah ini memiliki fasilitas balkon area sebagai tempat nongkrong bersama keluarga. Untuk balkon area ini atapnya kita pakai kanopi fiber dan tidak kita bikin full agar area balkon ini tetap terkesan sebagai area outdoor. Sedangkan atap rumah ini ada dua sisi, satu menghadap ke depan dan satunya ke samping. Dan kita gunakan genteng konvensional. Sedangkan di sisi belakang ada space terbuka untuk sumber pencahayaan ruang atau kamar bawah. Dan ada sisi atap yang kita gunakan dak beton. Ini bertujuan agar atapnya bisa dikerjakan karena atap bentuk dua arah ini seperti kayak gini, kedua sisinya harus sama ya. Dan kita fungsikan juga sebagai tempat tandon air. Oke. Sekarang coba kita masuk ke area halaman. Di sebelah rumah ini ada sebuah jalan menuju rumah lama. Di ujung sana ada sebuah pintu, yaitu pintu alternatif rumah lama. Jadi halaman samping ini nantinya kita satuin dengan rumah lama pada desain kali ini. Dan sekarang coba kita masuk ke dalam. Rumah ini kita naikin dari jalan sekitar 60 cm ya. Dan untuk keramik lantainya kita pilihkan motif kayu agar rumah ini terkesan lebih hangat dan homey. Pada area pertama di balik pintu ini kita posisikan sebuah ruang keluarga jika rumah ini difungsikan sebagai rumah pribadi.
tetapi bisa juga sebagai area perjamuan jika rumah ini difungsikan sebagai rumah singgah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari ruang keluarga dulu ya. Dan bagi yang berminat menggunakan jasa kita, boleh order desain via Shopee. Linknya sudah ada di deskripsi. Dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu melalui WA yang ada di deskripsi juga. Ruangan ini memiliki sirkulasi udara maupun penerangan yang sangat baik dengan dua jendela sisi kanan dan kiri sofa. Dan di sini ada sebuah dinding yang kita hiasi dengan potongan-potongan kayu, dan di sela-selanya kita kasih lampu sebagai sebuah poin daripada interior rumah ini. Karena rumah ini ketinggiannya hanya 3 meter, maka dinding sebelah TV ini kita kasih aksesoris berupa garis-garis vertikal berbahan kayu agar rumah ini terkesan lebih tinggi. Kemudian kita naik ke undakan. Di sini kita temukan sebuah kamar mandi dan ruang sholat. Dan kenapa sih area ini kita naikin lantainya? Karena jika dibikin rata maka akan terkesan terlalu polos ya, tanpa ada mainan. Jadi ini terkesan lebih estetik ya kalau kayak gini. Dan di sini ada pintu, yaitu pintu tembusan menuju rumah lama. Dan di sisi belakang sini ada sebuah area terbuka sebagai sumber pencahayaan dan sirkulasi udara area kamar. Sekarang coba kita masuk ke kamar mandi. Untuk kamar mandi ini berukuran 1,6 x 1,2 meter. Cukup mungil tapi sudah cukup difungsikan sebagai kamar mandi dengan shower dan kloset. Oke, dan sekarang coba kita melangkah ke area dapur dan ruang makan. Untuk jendela dapur yang menghadap ke jalan kita bikin horizontal. Hal ini untuk menjaga privasi ketika masak ya. Jadi nggak kelihatan dari jalan, tapi penerangan tetap bagus, pencahayaan, sirkulasi udara tetap baik. Dan di sana ada sebuah kamar, dan coba kita masuk ke dalam. Kamar ini berukuran 3 x 3 meter. Karena bednya king size, maka almarinya wajib pakai pintu geser dengan jendela menghadap area terbuka bagian belakang.
dan ada space kosong di bawah tangga, kita fungsikan sebagai kamar mandi dalam. Cukup mungil juga karena ini memfungsikan area bawah tangga ya. Ukuran kamar mandinya 1,5 x 1,1 meter, tapi masih cukup untuk satu kloset dan satu buah shower. Oke, sekarang mulai dari ruang makan dan coba kita naik ke atas. Dan bagi yang berminat menggunakan jasa kita, boleh order desain via Shopee. Linknya sudah ada di deskripsi, dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu melalui WA yang ada di deskripsi juga. Untuk lebar tangga ini adalah 80 cm ya, masih cukup proporsional mengingat lebar ini sama dengan lebar pintu. Untuk railingnya nanti pakai stainless satu lajur yang ditancapkan di dinding ya. Oke, di lantai 2 ini terdapat satu buah ruang bebas yang kita isi dengan satu set sofa. Kemudian di sana ada sebuah jendela, selain sebagai pencahayaan juga sebagai akses menuju tangga permanen, yaitu untuk naik ke tandon ya. Dan di lantai 2 ini terdapat dua buah kamar, satu kamar mandi, satu ruang bebas, dan balkon area. Oke, sekarang coba kita masuk ke kamar yang pertama dulu. Kamar ini berukuran 2,5 x 4 meter dengan desain simple tapi tetap homey. Kemudian kita masuk ke kamar kedua. Untuk kamar kedua ini berukuran 3 x 3 meter. Oke, berikutnya kita masuk ke kamar mandi dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Cukup lega, masih muat untuk wastafel. Dan bagi yang berminat menggunakan jasa kita, boleh order desain via Shopee. Linknya sudah ada di deskripsi, dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu melalui WA yang ada di deskripsi juga. Oke, terakhir kita menuju ke area balkon. Pada area ini sangat cocok buat ngopi-ngopi atau berkumpul dengan keluarga ya.
Tentunya area ini sangat segar karena area ini menghadap ke selatan, jadi berlawanan dengan arah angin ya. Dan kita bikin semi terbuka ini sengaja agar ketika hujan pada ujung balkon air tetap masuk ke balkon ya, agar kesan natural pada area ini tetap melekat. Dan tentunya nantinya harus diatasi dengan pembuangan air yang baik. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.